Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali dengan mata kuliah kesehatan kerja sesi 11, profil kesehatan kerja di sektor manufaktur, oleh saya Stefan Sunarno. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah mampu menelaah profil kesehatan kerja workers health akibat faktor risiko kesehatan di tempat kerja. Outline pada sesi kali ini adalah pendahuluan, profil perusahaan, faktor risiko K3, dan penutup. Terdapat 3 alasan utama kenapa upaya kesehatan kerja perlu dilaksanakan. Pertama, bahwa kesehatan pekerja merupakan hak asasi manusia, di mana setiap pekerja wajib dilindungi baik dari sebelum bekerja, saat bekerja, setelah bekerja kesehatannya. Lalu pemenuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di suatu negara. Kemudian ada keuntungan ekonomi, di mana apabila pekerjanya sehat, maka produktivitasnya dipercaya akan meningkat. Sehat, kesehatan kerja, dan upaya kesehatan kerja. Konsep sehat menurut WHO adalah sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Definisi kesehatan kerja menurut Joint WHO and ILO adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, upaya mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, dan upaya melindungi pekerja dari faktor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan. Tujuan upaya kesehatan kerja antara lain pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerjaan dan kapasitas kerjanya, perbaikan kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif bagi keselamatan dan kesehatan kerja, pengembangan pengorganisasian pekerjaan, dan budaya kerja ke arah yang mendukung keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu, aktivitas tinjauan lapangan ke industri manufaktur tujuannya adalah mengetahui proses kerja secara umum di bidang manufaktur, melihat profil kesehatan pekerja di bidang manufaktur, mengidentifikasi hazard dan risiko di tempat kerja di bidang manufaktur. Dengan metodenya adalah walkthrough survey atau survei jalan selintas, wawancara atau interview, dan studi literatur. Profil perusahaan manufaktur PT ABC merupakan manufaktur industri perakitan besi berdiri sejak tahun 1988 dengan nama Bengkel Las dan Bubut. Lokasinya ada di Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Struktur organisasinya K3 berada sejajar dengan finance, kemudian marketing, quality control, purchase, and engineering. Proses kerja dari industri manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan besi dimulai dari proses making, proses cutting, proses drilling, proses assembling, proses welding, proses finishing, proses blasting, dan proses painting. Profil pekerjanya, waktu istirahat antara jam 12 sampai jam 1. Jumlah pekerjanya adalah sekitar 40 orang. Durasi kerjanya Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 4 sore. Rata-rata adalah lulusan SMA atau sederajat, mendapatkan jaminan kesehatan atau BPJS, usia pekerja rata-rata di atas 30 tahun, dan MCU terakhir dilakukan sekitar tahun 2015. Bahaya kesehatan kerja yang coba diidentifikasi dari salah satu proses, yaitu welding proses, ada 4. Ada perilaku kesehatan, lingkungan kerja, ergonomi, dan pengorganisasian dan budaya kerja. Di perilaku kesehatan, para pekerja tidak menggunakan APD yang lengkap, kemudian kurang patuh pada peraturan yang ada atau SOP yang sudah dibuat. Lalu di lingkungan kerja ada fisik, kimia, dan listrik. Fisik contohnya adalah pengelasan plat menggunakan scaffolding, lalu bising alat dan mesin, ada pengelasan, ada cahaya las, percikan api, kebisingan, radiasi bukan pengion. Di kimia ada metal fume, ada partikel material padat, di listrik ada aliran listrik. Untuk ergonomi ada posisi badan yang tidak
benar atau tidak ergonomis, posisi menunduk dalam waktu yang lama karena harus mengelas. Lalu pengorganisasian dan budaya kerja, durasi kerja yang cukup panjang, ada overtime, beban kerja dan stres kerja. Ini terjadi ketika orderan sedang banyak, kemudian pengorganisasian pekerjaan tidak tertata dengan rapi peralatan yang digunakan dan tidak ada pembagian area pertahapan kerja. Jadi setiap pekerja itu bisa mengerjakan dari awal mulai besi itu dibentuk hingga besi itu jadi. Simpulannya adalah, aspek ketiga pada PT ABC masih mengedepankan unsur keselamatan, di mana unsur keselamatan memang merupakan unsur yang langsung terlihat dampaknya jika dibandingkan dengan unsur kesehatan yang bersifat jangka panjang, baru terlihat setelah jangka waktu tertentu dampaknya. Pajanan lingkungan kerja seperti bising, partikel debu, metal fume, gas uap yang berbahaya, dan lain-lain cukup bisa terlihat sebetulnya, serta potensi bahaya dan perilaku yang tidak baik, tidak memakai APD di area kerja. Lalu, risiko kesehatan pada pekerja, yaitu penyakit pada saluran pernafasan, penyakit akibat gangguan pendengaran, iritasi pada mata, dan risiko cedera. Pengendalian dari hazard dan risiko di PT ABC sebetulnya sudah baik dilakukan, tetapi belum dilakukan secara maksimal. Jika kita lihat, memang pada praktiknya bahaya kesehatan masih belum dianggap sebagai bahaya yang menakutkan atau bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pekerjanya. Kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Sebelum kita masuk ke gambar, mari kita diskusikan terlebih dahulu mengenai saran. Saran yang pertama adalah melakukan medical check-up secara berkala, di mana setiap pekerja memang memiliki risiko kesehatan yang tinggi, seperti adanya pajanan metal fume, kemudian ada radiasi UV, dan seterusnya. Lalu, melaksanakan SOP. SOP ini menjadi penting untuk diterapkan atau ditegakkan karena SOP yang akan menjadi barier pekerja terhadap lingkungan kerja yang ekstrim. Peninjauan kembali program K3 pada perusahaan, sebetulnya perusahaan sudah memiliki program K3 yang cukup baik, tetapi memang kemudian perilaku dari pekerjanya masih perlu ditingkatkan. Peninjauan kembali alur kerja dan area kerja pada workshop, karena pengorganisasian budaya kerja di sana masih belum dikatakan baik. Satu orang masih bisa mengerjakan semua proses atau semua pekerjaan sendirian. Semua pekerja diberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai SMK 3 agar K3 menjadi budaya bersama di tempat kerja mereka. Melengkapi area kerja dengan safety sign dan perlengkapan APD, karena di beberapa lokasi masih belum terdapat safety sign dan APD-nya pun juga masih belum lengkap. Menyesuaikan APD dengan kebutuhannya. Beberapa APD yang seharusnya sudah diganti atau seharusnya tidak digunakan dengan kondisi pengelasan misalnya, itu digunakan. Dan berikut beberapa gambar yang ada di area kerja PT ABC. Dan berikut adalah referensi yang digunakan pada slide presentasi ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tuliskan pertanyaan di Mas. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.